Ada di kitab Al-Hawi ya, ada satu risalah khusus mengenai Imam Mahdi. Jadi cerita Al-Mahdi, Dajjal, Al-Masih Isa itu nggak banyak yang sahih. Terus gimana? Riwayat itu hanya sebagai panduan guidance dasar bahwa 40 itu angka matang. Tapi sebenarnya di kalangan Ahlul Badr itu beliau sudah dibayar umur 40 tahun. Sekarang umur berapa? Nggak tahu aneh. Pernah nggak tahu kali ya. Al-Imam Al-Mahdi, teman-teman, itu kan gelar. Apa arti Mahdi? Yang di-guidance Allah dari dia baru lahir. Bahkan dari dalam perut ibunya sudah di-guidance. Yang diberi hidayah, itu Mahdi. Masih ingat ismuhu ka ismi? Ism di situ bukan nama fisik. Ism, masih ingat artinya? Tanda-tandanya, ketinggian ilmunya sama dengan namaku, sama dengan ismi, dengan ketinggianku, dengan tanda-tandaku. Jadi apapun yang terjadi pada Nabi sebelum beliau nanti mendeklarasikan, coba lihat, antum lihat, Nabi mendeklarasikan kerasulannya kapan? Umur 40. Oke. Tapi dakwahnya habis itu dakwah apa? Sirri. Oke, sirri. Lalu kapan beliau pindah? 53. Umur 53, sahabat disuruh semua, udah semua berangkat, baru beliau berangkat. Kira-kira 53 itulah mulai dakwahnya jahri. Mungkin lewat muridnya, lewat pengikutnya. Semoga kita bagian itu. Ya. Jadi dia belum dibaiat di Mekah sekarang, belum. Nanti dibaiatnya. Ketika Allah telah islah dirinya, kan hadis islah, hadis sahih. Seandainya masih ada 1 hari lagi kiamat, Allah akan islah Al-Mahdi dalam semalam. Islah itu adalah mi'rajnya Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdinya di islah, maka semua pengikutnya yang berdekatan dengan beliau itu diislah semua. Rohaninya jadi berubah. Kualitasnya lebih sempurna. Kalau sekarang mungkin mereka nyamar di Thariqah Malamatia, di Thariqah Jazbah, sebagian di Thariqah Sofia, sebagian nggak ketahuan di 3 itu. Nggak ketahuan kita. Ya, tapi mereka ada. Masa gerakan Dajjal aja ada. Ya. Antum nggak lihat Mossad, Illuminati, apalagi kan ada yang ya macam-macam itu, Lucifer, macam-macam. Mereka aja bisa, masa Allah tidak bisa menciptakan, membuat gerakan Al-Mahdi secara tersembunyi? Bisa. Nah, itu. Susah nyebutnya nih. Freeman? Oke. Gitu deh, susah nyebutnya, nggak sahih bahasa Inggris kita. Jadi dia juga lagi gerakan dakwahnya sekarang dakwah syariah. Nanti kalau sudah diislah, baru beliau nanti melakukan futuhat bertahap pindah ke Mekah. Disitulah Ahlul Badr membaiat beliau. Gitu. Tapi alamin hajin nubuwah, ini kata kunci. Jadi Rasulullah udah kasih kata kunci. Kenapa kita mau kemana-mana cocok logi? Gak usah cocok logi. Alamin hajin nubuwah. Nubuwah itu diberi mauhibatun mutlak. Itu pemberian mutlak, jadi nggak bisa diapa-apain. Saya nih punya pengikut 3M. Misal nih ya, M-nya M apa nih? Terus saya mengatakan, antum ngangkat, ayo dong, Tat, ente jadi Al-Mahdi aja. Nggak bisa. Sekarang penduduk dunia berapa? 7 miliar. 7 miliar baiat saya Mahdi. Saya bukan Mahdi. Paham? Karena Al-Mahdi mauhibatun mutlaqah minallah. Itu mutlak Allah yang pilih. Dan bayangkan, munculnya kok di Makkah, kota yang banyak berhalanya. 313 juga jumlah setannya. Yang disembahkan itu, iblis itu. Lata, Uzza, Manatah. Itu nama iblis semua. Dan nama-nama iblis ini disembah oleh mereka dalam bentuk rupa. Jadi ada yang datang kepada mereka lalu dirupakan. Itu kan masih hidup tuh iblisnya. Nanti jangan dikira mati loh iblisnya. Siapa namanya tadi? Lata. Serem lah itu. Uzza itu jenderal-jenderal bintang 4 tuh.
Kalau mereka turun, waduh, tambah banyak orang ngaku Mahdi palsu, tambah banyak orang ngaku, aduh macam-macam, tambah banyak yang aneh-aneh. Dan mirip-mirip gitu. Rada-rada, kayaknya Mahdi deh. Nah, hati-hati di sini. Nah, ini yang mau saya jelaskan tadi, yang dulu pernah kita jelaskan, bahwa Azazil iblis turun kepada para nabi. Lalu dia punya jenderal-jenderal ring 1 di bawahnya, yang punya ilmu ma'rifat untuk mengelabui calon-calon wali nih. Biar menjadi wali setan, bukan menjadi waliullah. Dikirim, dibisik-bisikin. Maka salah satu thariqah al-Mahdi nanti, itu diberi Allah kemampuan berkomunikasi, mampu bisa membedakan ini ilham, ini waswas, ini dari setan, ini dari Allah, ini dari malaikat. Ini mereka bisa. Itu ciri khasnya Al-Mahdi itu. Al-Mahdiyun ya, pengikutnya nanti. Kenapa? Karena nanti serangannya sudah zahir dan batin. Mana ada di dunia pandemi sebesar ini? Dalam sejarah umat manusia ada nggak? Jadi ini unik ini teman-teman. Ini sudah mulai perang ini. Walaupun secara ilmiah dibuat di lab gitu ya. Tapi kan Allah semua yang izin. Jadi udah nikmati aja. Nah, kabar baik plus kabar buruk. Mahdi itu keluar kapan? Idza muliat al-ardu jawran. Kalau bumi sudah dipenuhi dengan jawran. Apa jawran? Zulm. Kezaliman. Di mana-mana, di semua lini, semua negara, semua tempat. Kalau udah begitu, orang nggak percaya lagi apa? Nah, ini muncul ketidakpercayaan kepada pemimpin. Maka batas-batas negara itu semuanya bayangan. Sekarang masih belum bayangan kan? Belum kan? Karena Mahdi nggak bakal merontak. Seperti Nabi nggak pernah memberontak ke ahli Mekah, malah mengalah. Coba antum melihat. Al-Mahdi, Nabi SAW ngalah dari orang Mekah, orang kampungnya. Jadi amar ma'rufnya Nabi kelihatan. Lebih rahmahnya lebih utama daripada bil ghadabnya. Mundur. Bangun kekuatan, baru perang Badar, baru perang Uhud, baru perang terus Khandaq dan selanjutnya. Jadi Nabi SAW ketika masuk ke Mekah itu perang juga nggak? Atau pakai futuh? Futuh itu perang apa? Enggak perang. Sama, nanti Al-Mahdi itu memasuk ke Mekah itu nggak perlu perang, itu futuh. Nggak perlu seperti yang terjadi tahun 79 dari Juhaiman. Ya, beliau ya boleh disebut engkongnya mbahnya teroris sekarang lah. Dia itu Juhaiman yang dulu menguasai Mekah habis subuh musim haji. Mekah dikuasai, lalu dia baiatlah Al-Qahtani, Muhammad bin Abdullah Qahtani. Maka Qahtaninya bermasalah, mati bagaimana gitu. Mulai kecewa dia, mulai meragukan. Bukan Mahdi nih, Mahdi kok begini. Ya, Anda melihat aja nanti akan banyak nanti muncul Mahdian. Nah, kita santai-santai aja, ya. Kita santai-santai aja. Kita belajar Khatmul Aulia, ya kan? Perangkat-perangkat Al-Mahdi kan ada di situ, ilmu-ilmunya. Nanti kalau udah ketemu yang pas dengan ini, baru kita datang ke beliau. Itu sebabnya saya tidak terima baiat thariqat, saya udah nggak terima. Karena nanti antum baiat saja langsung ke Imam Al-Mahdi. Kita cuma terima sanad talqin zikir ya, bareng-bareng kita latihan. Jadi, karena kalau saya terima baiat nanti di kolbu saya ada sesuatu. Gue mursyid, nah kan gawat lagi tuh. Godaan-godaan itu muncul dan kita sekarang sudah hapus itu. Kita lebur dalam pergerakan akhir zaman ini. Semoga kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina